Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Akil, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh User-Generated Content dan Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian di Jatinangor House melalui brand image sebagai variabel intervening. Di sini saya dibantu oleh dosen pembimbing saya, yaitu dosen pembimbing satu saya, Bapak Agung Kresnamurti Rifai Prabumenang, STME, dan dosen pembimbing dua saya, Ibu Novriska Krisanya, SE MBA. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal skripsi saya, di mana pada tahun 2024, berdasarkan data yang dimiliki oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, menunjukkan bahwa 79,50% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 221 juta jiwa, 563 ribu jiwa, 479 jiwa penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Bisa dilihat pada diagram di samping sini. Pada tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 64,80%. Sementara pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat kurang lebih 15 poin menjadi 79,50%, di mana peningkatan jumlah tersebut cukup signifikan dan kemudian juga diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII juga, di mana alasan para pengguna internet di Indonesia ini menggunakan internetnya adalah untuk mengakses sosial media. Jadi, berdasarkan survei tersebut, didapatkan hasil skor 3,33 dari skor 4 maksimum. Eh, Hal tersebut menunjukkan bahwa alasan orang menggunakan internet untuk akses sosial media itu sangat penting atau dianggap penting karena skornya itu mendekati skor maksimum. Oke, selanjutnya berdasarkan data dari We Are Social tahun 2024, sebanyak 46,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosialnya untuk melakukan research tentang produk dan merek di internet. Jadi kita bisa membreakdown lagi dari yang jumlahnya meningkat gitu, dari yang awal 68% hingga menjadi 79% jumlah pengguna internet di Indonesia. Kemudian dari situ berdasarkan survei juga, jadi pengguna internet itu hampir setengahnya alasannya itu untuk mengakses sosial media gitu. Dan ternyata hampir setengahnya juga dari pengguna internet di Indonesia melakukan menggunakan media sosialnya itu untuk melakukan riset terhadap produk dan mereknya di internet. Nah, berdasarkan data-data tersebut memunculkan fenomena di mana dari jumlah pengguna yang meningkat, kemudian alasan penggunaan internet, sampai riset tentang produk dan merek di internet itu memunculkan fenomena baru gitu akibat perkembangan media sosial dan internet ini, di mana fenomena tersebut adalah User Generated Content atau UGC dan Electronic Word of Mouth atau EWOM. Jadi, menurut Anissa dan Marlena, pada tahun 2022, UGC adalah konten yang dibuat oleh pengguna internet yang sudah menggunakan produk tertentu atau memiliki pengalaman dengan produk tersebut yang kemudian membagikannya di media sosial. Kemudian menurut Putri et al. Tahun 2024, IWOM merupakan ulasan sebuah produk yang biasanya berbentuk komentar maupun rekomendasi yang diberikan oleh konsumen yang sudah menggunakan produk tersebut. Nah, selanjutnya latar belakang pemilihan objek dari penelitian ini yaitu Jatinangor House. Jadi Jatinangor House adalah restoran cepat saji yang asalnya itu dari Bandung seperti namanya Jatinangor, yaitu dari Jatinangor, Bandung, Indonesia, yang pada awalnya dia sukses membangun citra merek positif. Dikenal karena dia itu memiliki konsep restoran yang unik dan juga memiliki menu andalannya gitu, yaitu ayam goreng tepung yang mirip restoran Amerika.
Dan keunggulannya lainnya adalah dia memiliki harga yang terjangkau, porsi besar, kemudian juga memiliki apa ya, tambahan pelengkap gitu dari paketnya, yaitu ada ayam, nasi, dan ada sayuran namanya kailan goreng. Yang dimana kailan goreng ini pada waktu itu masih sedikit yang memadukannya dengan makanan ayam dan nasi tersebut. Sehingga hal tersebut menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian dan meningkat. Dan selain itu juga restoran dari Jatinangor ini memiliki bentukan yang homey gitu, serasa makan di rumah gitu, seperti itu. Sehingga tersebut membangkitkan citra merek yang positif. Namun, pada tahun 2024 bulan November, Jatinangor House menghadapi suatu permasalahan akibat viralnya video yang diunggah oleh pengemudi ojek online ke akun sosial media pribadinya. Video dari video tersebut bisa dilihat di sebelah sini, itu ada videonya yang saya ambil dari akun berita detik.com, akun TikTok detik.com. Pada video tersebut menampilkan kondisi dapur yang tidak layak pada cabang Cloud Kitchen daerah Gambir. Nah, Cloud Kitchen ini restoran yang berkonsep hanya bisa dibungkus ataupun diantar menggunakan ojek online seperti itu, tidak bisa untuk makan di tempat. Nah, kebetulan Jatinangor House juga memiliki cloud kitchen tersebut, dan kasus ini di daerah Gambir gitu. Kemudian di mana di video tersebut tuh terlihat bahwa karyawannya menyiapkan pesanan tanpa menggunakan baju dan kondisi dapur yang kurang baik seperti itu. Konten video ini memicu berbagai reaksi dan komentar dari pengguna media sosial lainnya. Seperti di sebelahnya ini terdapat screenshotan bukti bahwa di sini ada reaksi-reaksi berbentuk komentar yang ada terkait trust isu, kemudian bercandaan, dan lain sebagainya gitu. Beragam reaksi atas video tersebut. Ini menunjukkan bahwa konten tersebut atau video tersebut itu merupakan bagian dari UGC, karena balik lagi ke pengertiannya, di mana UGC ini adalah konten yang dibuat oleh pengguna internet. Nah, pengguna internet itu yaitu ojek online tadi, yang telah menggunakan produk tertentu atau memiliki pengalaman. Nah, dia memiliki pengalaman dalam mengambil produk tersebut untuk diantarkan ke customer-nya gitu. Dan komentar-komentar ini menunjukkan sebagai electronic word of mouth ya, karena IWOM ini merupakan ulasan sebuah produk yang biasanya berbentuk komentar maupun rekomendasi yang diberikan oleh konsumen yang sudah menggunakan suatu produk tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada latar belakang yang selanjutnya, di mana UGC dan IWOM dapat memberikan dampak yang positif ataupun negatif kepada brand image dan keputusan pembelian. Menurut Hayat et al. Tahun 2024, hal tersebut bisa terjadi karena sesama konsumen dianggap lebih dapat dipercaya dan juga tidak memihak. UGC ini dianggap lebih relevan ketika menggambarkan suatu produk sesuai dengan pengalaman pengguna. Kemudian, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Putri et al. Tahun 2024, menunjukkan bahwa IWA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap brand image dan keputusan pembelian. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur et al. Tahun 2024, menunjukkan bahwa UGC memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen mengenai produk yang akan dibelinya. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh user-generated content dan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian di Jatinangor House dengan brand image sebagai variabel interveninya. Rumusan masalah dari penelitian ini. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah user-generated content memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image? Kedua, apakah electronic word of mouth memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image? Ketiga, apakah brand image memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian? Keempat, apakah user-generated content memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian? Kelima, apakah electronic word of mouth memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian? Keenam, apakah brand image memediasi hubungan antara user-generated content dan keputusan pembelian? Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, apakah brand image memediasi hubungan antara electronic word of mouth dan keputusan pembelian? Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan user-generated content terhadap brand image, pengaruh positif dan signifikan electronic word of mouth terhadap brand image, pengaruh positif dan signifikan
brand image terhadap keputusan pembelian, pengaruh positif dan signifikan user-generated content terhadap keputusan pembelian, mengetahui pengaruh positif dan signifikan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian, dan yang keenam, mengetahui peran brand image sebagai variable intervening dalam hubungan antara user-generated content dan keputusan pembelian. Dan yang ketujuh, mengetahui peran brand image sebagai variabel intervening dalam hubungan antara electronic word of mouth dan keputusan pembelian. Manfaat penelitian ini, yaitu ada dua, ya secara teoretis dan secara praktis. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur mengenai pengaruh user-generated content dan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian melalui brand image sebagai variable intervening. Kemudian yang kedua, penelitian ini secara teoretis berkontribusi dalam pengembangan kajian pemasaran digital. Dan yang ketiga, dapat menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian selanjutnya. Dan secara praktis, dapat membantu Jatinangor House dalam memahami pengaruh UGC dan IWOM terhadap brand image dan keputusan pembelian. Kemudian menjadi referensi strategi pemasaran digital, dan yang terakhir adalah memberikan wawasan bagi pelaku usaha kuliner tentang pentingnya media sosial dalam membangun reputasi di tengah persaingan industri. Dan variabel dari penelitian ini yaitu ada user-generated content sebagai variabel X1, di mana menurut Mahmuda et al. Tahun 2024, user-generated content merupakan konten yang dibuat oleh pengguna media sosial untuk membagikan apapun yang mereka ketahui, baik berupa cerita, berita, maupun ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Jadi, semua konten yang dibuat oleh pengguna media sosial dalam bentuk apapun itu bisa disebut sebagai user-generated content. Dan yang kedua, atau X2-nya, yaitu Electronic Word of Mouth, di mana menurut Putri et al. Tahun 2024, IWOM merupakan ulasan sebuah produk yang biasanya berbentuk komentar maupun rekomendasi yang diberikan oleh konsumen yang sudah menggunakan suatu produk. Dan yang ketiga, brand image sebagai variabel Y. Menurut Andarista et al. Tahun 2022, brand image merupakan persepsi dan kepercayaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu brand yang dibentuk dari pengalaman atau informasi yang didapatkan oleh konsumen tentang suatu brand. Dan variabel Z atau keputusan pembelian, menurut Poluan et al. 2024, keputusan pembelian merupakan keputusan yang dibuat oleh konsumen yang dipengaruhi oleh banyak hal seperti ekonomi, teknologi, budaya, produk, harga, politik, lokasi, promosi, serta orang lain, sehingga dapat membentuk suatu sikap pada konsumen dalam mencerna segala informasi dan mengambil kesimpulan untuk membeli suatu produk. Jadi keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, dan pada akhirnya suatu konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian atau tidak, seperti itu. Nah, untuk landasan teori pada penelitian ini. Jadi penelitian ini menggunakan teori Stimulus Organism Response atau SOR. Teori ini dikembangkan oleh Hofland pada tahun 1953. Teori SOR ini terdiri dari stimulus atau pesan, organism atau individu, dan respons atau reaksi. Menurut Sudaryanto et al. Dalam Hayat et al. 2024, teori SOR ini atau stimulus organism respon merupakan teori yang memaparkan mengenai bagaimana lingkungan fisik dapat mengaruhi kondisi individu ataupun kelompok, baik secara internal, yaitu perasaan dan pikiran, maupun eksternal, yaitu perilaku, di mana stimulus adalah rangsangan yang dapat berupa pesan atau informasi. Dan pada saat ini atau perkembangan zaman ini bisa berasal dari media sosial yang dapat mempengaruhi sikap maupun psikologi dari individu. Dan yang kedua, organism adalah individu atau kelompok tersebut yang memproses dan memahami rangsangan yang diterimanya. Dan yang ketiga, respon adalah reaksi atau tanggapan setelah memproses stimulus. Stimulus bisa berupa perubahan sikap, persepsi, atau keputusan tertentu. Seperti itu. Nah, di dalam penelitian ini, UGC dan IWOM berperan sebagai stimulus yang memengaruhi persepsi brand image oleh pengguna media sosial, yaitu sebagai organisme, ya, di mana persepsi tersebut kemudian menghasilkan respon atau reaksi berupa keputusan pembelian terhadap Jatinangor House. Jadi antara teori SOR dengan penelitian ini saling beriringan, yaitu di mana stimulusnya kita pada penelitian ini ada, yaitu UGC dan IWOM-nya, kemudian organisme itu
pengguna media sosialnya yang dipengaruhi dari stimulusnya tadi, sehingga persepsi brand image yang tadi sebagai variabel mediasi atau penghubungnya itu juga apa ya, terpengaruh gitu, dan persepsinya itu alias keputusan pembeliannya di Jatinangor House sebagai respon atau reaksi dari persepsi brand image-nya seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengembangan hipotesis di mana user generated content dan brand image. Yang pertama ini UGC secara signifikan dan positif memengaruhi brand image. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konten otentik dari pengalaman konsumen ini dapat memperkuat citra merek dengan UGC yang berperan penting dalam pembentukan dan peningkatan brand image. Yang kedua yaitu electronic word of mouth dan brand image, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa electronic word of mouth atau EWOM ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Informasi dan ulasan dari konsumen terbukti dapat membentuk persepsi merek secara kuat di benak konsumen, seperti itu. Dan yang ketiga, brand image dan purchase decision atau keputusan pembelian. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa brand image memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Persepsi positif terhadap merek mendorong konsumen untuk lebih yakin dalam memilih produk. Seperti itu. Dan yang keempat, yaitu user generated content. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UGC secara umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana konten yang dibuat oleh pengguna dapat mempengaruhi minat dan keputusan konsumen dalam membeli produk. Dan yang kelima, yaitu electronic word of mouth dan purchase decision, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa EWOM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana ulasan dan rekomendasi yang diberikan dari konsumen terbukti dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen lainnya, seperti itu. Dan yang keenam yaitu UGC, brand image, dan purchase decision, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UGC dan brand image secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kombinasi keduanya dapat memperkuat keyakinan konsumen dalam memilih produk. Dan yang ketujuh atau terakhir, EWOM, brand image, dan purchase decision, di mana penelitian terdahulu menunjukkan bahwa EWOM tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian, tetapi juga secara tidak langsung melalui brand image sebagai variabel mediasinya, di mana brand image ini memperkuat pengaruh dari EWOM dalam mendorong keputusan konsumen melakukan pembelian. Seperti itu. Selanjutnya dari hasil latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya didapatkan kerangka penelitian, di mana hipotesis-hipotesis dalam kerangka penelitian ini sesuai dengan judul dan latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dan juga berdasarkan juga yang diperkuat dari penelitian-penelitian terdahulu dan teori yang digunakan di dalam penelitian ini, di mana H1 atau hipotesis satunya di sini, gambar kerangkanya juga sudah saya buat. UGC memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Ini pengaruh langsung dari UGC ke brand image. Dan H2-nya, yaitu EWOM, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. H2-nya berpengaruh langsung. Dan H3, yaitu brand image, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Di sini H3-nya dari brand image ke keputusan pembelian. Selanjutnya, user generated content memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. H4 di sini UGC langsung berpengaruh kepada keputusan pembelian. H5 yaitu EWOM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari sini EWOM langsung berpengaruh kepada keputusan pembelian. Dan H6-nya itu brand image memediasi. Brand image hubungan antara user, generate content, dan keputusan pembelian. Di sini brand image memediasi hubungan keduanya ini antara X1 dan Z. Ditandai dengan garis putus-putus, yaitu ini H6. Dan H7-nya, brand image memediasi hubungan antara electronic word of mouth dan keputusan pembelian. Di sini terlihat garis putus-putus, dan brand image sebagai variabel mediasinya. Dia memediasi atau menghubungkan antara variabel X2 ini dengan Z. Seperti itu. Selanjutnya, metodologi penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2025 hingga bulan Juli 2025. Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta secara online dengan penyebaran
di mana desain penelitiannya ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan kuantitatif yang memiliki tujuan untuk melakukan pengujian hubungan antar variabel yang diteliti. Dan populasi sampelnya ini, populasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah konsumen dan calon konsumen dari Jatinangor House di wilayah Jakarta dengan sampel sebanyak 250 orang. Dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Google Form dengan skala Likert 5 poin, seperti itu. Kemudian di sini pada bagian analisis data. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat validitas dan reliabilitas akan menggunakan perangkat lunak SPSS. Kemudian pengujian Structural Equation Modeling atau SEM akan diukur menggunakan perangkat lunak LISREL. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas tujuannya adalah untuk mengukur akurasi alat ukur, yaitu kuesioner di sini, dan metodenya dari uji validitas ini adalah correlation coefficient Pearson, di mana kriterianya adalah R hitung harus lebih besar dari R tabel jika ingin dinyatakan valid, seperti itu. Dan uji reliabilitas, yaitu yang pertama tujuannya adalah untuk mengukur konsistensi alat ukur, dan metode yang digunakan adalah Cronbach alfa. Dengan kriteria Cronbach alfanya itu harus lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan reliable. Jika sebaliknya akan dinyatakan tidak reliable. Seperti itu. Dan kemudian di sini karena ada variabel mediasinya, maka harus dilakukan uji pengaruh langsung dan tidak langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, baik secara langsung maupun melalui variabel intervening, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, metodenya ini adalah menggunakan path analysis, menggunakan SEM dengan perangkat lunak LISREL. Analisis menggunakan output, unstandardized, standardized, dan efek decomposition pada full model SEM. Interpretasinya yaitu melalui diagram beta, gamma, dan indirect effect KSI terhadap ETA dari LISREL. Kemudian selanjutnya ada uji kesesuaian model atau good of fit, di mana tujuannya ini untuk mengetahui hubungan antara variabel laten atau konstruk dengan indikatornya, seperti itu. Dengan kriterianya ini saya dapat dari Hisham tahun 2021, yaitu chi-square nilai kecil dengan kriteria chi-square nilainya kecil dan p-value lebih besar dari 0,05 sehingga model dapat dikatakan baik atau fit. Kemudian GFI atau good of fit index itu kriterianya harus lebih besar dari 0,9 atau di atas 90%, baru bisa dikatakan good of fit atau good fit, sorry. Kemudian RMSE ya, root mean square error of approximation, itu nilainya harus kurang dari 0,05, bisa dikatakan baik. Nah, jika nilainya 0,05 sampai dengan 0,08 dapat dikatakan wajar, dan semakin kecil semakin baik. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada CFI atau Comparative Fit Index. Nilainya harus lebih besar sama dengan 0,90 agar dapat dikatakan fit atau baik. Kemudian ada TLI, Tucker-Lewis Index. Nilainya harus lebih besar dari 0,90 atau lebih besar dari 90%. Dapat dikatakan cocok atau fit atau baik. Kemudian ada RMN, root mean square residual. Kurang dari 0,05 bisa dikatakan baik. Kemudian ada norm fit index, nilainya harus lebih besar sama dengan 0,90 sehingga model dapat dikatakan fit atau baik. Dan selanjutnya uji hipotesis. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menguji hipotesis dari penelitian ini tersendiri, di mana penelitian-penelitian yang tadi sudah saya jabarkan dan sudah saya jelaskan harus diuji hipotesisnya. Apakah hipotesis yang saya berikan tadi sesuai apakah tidak atau bagaimana nantinya. Dengan tekniknya itu menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan perangkat lunak LISREL. Dasar pengambilan keputusannya nanti itu berdasarkan nilai p-value dan critical ratio-nya. Dengan kriteria critical ratio atau CR-nya itu harus lebih besar dari 1,96 sorry, dan p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.